Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعزم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang mulia pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita satu kesempatan dalam rangka mengabdi beribadah kepadanya. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam kita hadiahkan selalu Allah limpahkan kepada kecintaan kita, kerinduan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedang Jumat rahimakumullah, bahwa harapan kita adalah setiap perbuatan kita itu melahirkan kebaikan dan tentu mendatangkan rahmat dan keberkahan serta mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berharap perbuatan kita melahirkan sebuah kejahatan, bahkan mendatangkan daripada murka dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berhati-hati jangan sampai perbuatan kita justru mendatangkan daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha yubghidu kulla ja'zariyyin jawazin sakhibin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alim bid dunya jahil bil akhirah." Kelompok yang pertama yang mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa taala adalah ja'zariyin, yakni orang-orang yang sombong. Apa makna sombong? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sombong adalah batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong kepada Allah berarti dia menolak kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sombong kepada manusia, merendahkan manusia, berarti dia merasa lebih dari yang lain, lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih kedudukannya lebih tinggi, sehingga dia memandang remeh orang lain. Itulah jemaah sekalian, orang-orang yang sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia tentunya mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah dosa kesombongan. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikah
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sembahlah Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Tidak ada tempat buat orang yang sombong di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Golongan yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jawazun, yakni dia punya sifat ucapan yang kasar. Bicara kepada istri kasar, kepada anak kasar, kepada tetangga, saudara, bicara yang kasar. Tidak ada kelembutan dalam ucapannya kepada orang lain. Padahal Allah cinta kepada kelembutan. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafiq." Sungguhnya Allah itu lembut, yuhibbur rifqa, dan Allah senang cinta kepada kelembutan. Golongan yang ketiga yang dibenci oleh Allah adalah sakhabin fil aswaq, yakni suka berteriak-teriak seperti di pasar. Artinya bahwa lisannya tajam seperti duri, ucapannya acap kali menyakiti orang lain. Ketika dia bicara, dia tidak peduli ucapannya apakah membuat orang marah atau tidak. Dan ini adalah kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang suka mengucapkan berkata yang menyakiti hati orang lain dan tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Sejatinya seorang muslim adalah, kata Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Yang keempat, jemaah sekalian, orang yang dibenci oleh Allah adalah jifatin bil lail wa himarin bin nahar. Di waktu malam bagaikan bangkai, dan di waktu siang bagaikan keledai. Artinya bahwa di malam hari dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di siang hari pun demikian, bermalas-malas dan tidak membangun kebaikan-kebaikan, membangun ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di siang hari dia berbuat yang sia-sia, yang tidak bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Malam hari dia tidak mau terbangun untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di siang hari pun dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kelima yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alim bid dunya jahil bil akhirah. Orang ini dia berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Dia berilmu tentang bagaimana pengetahuan dunia, semangat ketika berbicara dunia, tetapi ketika berbicara akhirat, berbicara agama, berbicara tentang Allah, dia malas dan menjauh. Dia tidak semangat di dalam membangun bagaimana keilmuan akhiratnya, tidak semangat membangun agamanya. Alim di dunia, hebat secara duniawi, tapi lemah di dalam menggapai dan bodoh, tidak mengerti bagaimana menggapai kehidupan akhiratnya. Ilmu agama dipandang sebagai ilmu yang remeh di matanya, sehingga kemudian dia menjadi orang yang jahil terhadap kehidupan dunia, terhadap kehidupan akhiratnya. Orang-orang ini lebih senang mempelajari tentang dunia. Mereka malas untuk mengikuti akhiratnya, untuk memeriksa tentang hatinya, tentang agamanya, tentang kebaikan akhiratnya. Bahkan dia pun tidak ada keinginan untuk bersiap-siap untuk menjemput kematiannya.
Inilah sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hati kita menjadi orang-orang yang tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia yang lainnya. Allah bimbing lisan kita untuk menjadi lisan yang lembut, hati yang lembut. Bahkan Allah bangunkan jiwa kita, hati kita di malam hari untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat di siang hari menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan semangat kita untuk belajar ilmu agama secara mendalam dan benar, secara kafah, sehingga kita mengerti bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bimbing hati kita, Allah bimbing istri dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semuanya manusia pasti dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan dengan imannya dia buktikan dengan amal yang saleh dan terus saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويرافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله، ارحمنا يا رحمن، ارحمنا يا رحيم، ارحمنا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمته ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.